teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji korelasi dan analisis regresi sederhana menggunakan perangkat lunak yaitu Jamovi. Nah, materi ini merupakan bagian penting dalam statistika, khususnya dalam penelitian kuantitatif. Nah, karena digunakan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antar variabel. Melalui video ini diharapkan teman-teman dapat memahami yang pertama, konsep dasar uji korelasi dan regresi linear sederhana. Yang kedua, mampu mengetahui langkah-langkah analisis menggunakan Jamovi. Yang ketiga, mampu menginterpretasikan hasil analisis datanya dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi teman-teman, kita harus mengetahui apa sih perbedaan antara uji korelasi dan analisis regresi. Nah, untuk uji korelasi biasanya digunakan untuk melihat arah dan kuat atau besaran hubungan antar variabel. Koefisien korelasi digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, jika nilainya positif, artinya hubungannya searah. Ketika suatu variabel naik, variabel lainnya juga naik. Nah, jika nilainya negatif, artinya hubungan berlawanan. Ketika satu variabel naik, variabel lainnya justru turun. Yang dimana nilai dari korelasi ini berada dari antara -1 sampai 1. Nah, ketika dia mendekati 1, maka hubungannya akan semakin kuat. Sedangkan untuk si analisis regresi linear itu, teman-teman, dapat digunakan untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan antara variabel, serta untuk membuat prediksi atau estimasi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independennya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah penggunaan Jamovi-nya. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita simak penjelasannya secara bertahap. Oke, di sini sudah ada data yang akan kita gunakan pada uji kali ini. Nah, teman-teman bisa membuat datanya terlebih dahulu ke dalam Excel, kemudian bisa di-copy, kemudian di-pastekan di aplikasi Jamovi-nya. Nah, setelah datanya sudah di-pastekan ke aplikasi Jamovi-nya, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, dapat kita lihat bahwa datanya itu sebanyak 20. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pengaturan variabel, yang dimana ini kita beri nama motivasi dengan cara kita tap di sini 2 kali. Nah, kita ganti namanya menjadi motivasi. Dengan measure type-nya kita pilih continuous. Dan data type-nya sudah pas integer. Kemudian kita next. Selanjutnya untuk ini kita ganti namanya menjadi hasil belajar. Kemudian measure type-nya kita ubah menjadi continuous. Lalu kita pilih panah ke atas. Nah, setelah kita ganti maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nama yang di atasnya sudah berubah menjadi motivasi dan hasil belajar. Nah, kemudian teman-teman untuk melakukan pengujian selanjutnya kita harus mengetahui apakah data yang kita gunakan ini sudah normal atau tidak. Nah, untuk mengetahui datanya normal atau tidak, kita bisa melakukan uji normalitas. Untuk mengecek apakah data kita normal atau tidak, bisa kita buka pada menu analisis, kemudian pilih exploration, pilih deskriptif. Nah, variabel motivasi dan hasil belajarnya pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita pilih yang statistik, kita checklist yang bagian Shapiro-Wilk. Kemudian untuk plots-nya kita gunakan yang histogram dan density. Nah, teman-teman, sudah terlihat bahwa ini adalah hasil dari tabel deskriptifnya. Bisa kita lihat bahwa berdasarkan output uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk diperoleh hasilnya di mana nilai variabel motivasinya, ini motivasi, variabel motivasinya yaitu Shapiro-Wilk yang P,
sebesar 0,346. Sedangkan untuk variabel hasil belajarnya, nilai signifikansinya itu sebesar 0,519. Nah, karena kedua nilai P-nya ini lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwasanya data motivasi dan hasil belajar itu berdistribusi normal, sehingga data ini layak untuk kita lanjutkan untuk ke pengujian selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada juga plots-nya, yaitu dalam berbentuk histogram untuk bagian motivasi dan hasil belajar. Nah, pada histogram keduanya, sebaran datanya membentuk kurva normal, yang artinya data motivasi dan hasil belajar ini dan hasil belajar mengikuti sebaran distribusi normal. Nah, oleh karena asumsi normalitas terpenuhi, maka pengujian hipotesis menggunakan statistika parametrik korelasi Pearson. Nah, apabila sebaran datanya tadi tidak membentuk kurva normal atau asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka pengujian hipotesis menggunakan statistika non-parametrik korelasi Spearman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita sudah mengetahui apakah data kita normal atau tidak, kemudian kita di sini kembali lagi ke menu analisis, kita pilih regression, kemudian kita pilih correlation matrix, kemudian ini kita masukkan variabel motivasi dan hasil belajar ke dalam box sisi kanan. Nah, karena asumsi normalitas tadi sudah terpenuhi, maka pengujian menggunakan correlation Pearson. Ini sudah di checklist. Nah, untuk additional option, kita checklist pada bagian report significance dan flex significance, kemudian confidence intervals. Nah, untuk bagian ini hipotesisnya kita checklist pada correlation matrix. Nah, kemudian karena sudah kita checklist semua, kita pilih tanda panah ini. Nah, dari hasil output pengujian, nampak pada tabel ini correlation matrix, di mana nilai P kurang dari 0,05 atau H0-nya ditolak. Ada hubungan signifikan antara motivasi dan hasil belajar. Koefisien R menunjukkan angka 0,864 yang mengindikasikan derajat hubungan positif dan kuat antara motivasi dan hasil belajar. Nah, dari keseluruhan teman-teman dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi dengan hasil belajar dengan derajat yang kuat. Baiklah teman-teman, sekian untuk penjelasan mengenai uji korelasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada regresi linear sederhana. Kita menggunakan data yang sebelumnya teman-teman. Nah, langkah pertama yang kita lakukan sama seperti sebelumnya, kita ubah nama variabelnya di sini. Ini menjadi motivasi. Untuk measure type-nya yaitu continuous. Kemudian untuk bagian ini kita ubah namanya menjadi hasil belajar dengan measure type-nya yaitu continuous. Kemudian kita pilih tanda panah yang di atas. Nah, ketika sudah terganti maka tampilannya akan seperti ini. Nah, namanya akan berubah menjadi nama yang sudah kita ganti sebelumnya pada bagian paling atas ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian linearitas untuk memastikan apakah variabel X dan variabel Y linear menggunakan diagram scatter plot. Nah, di sini kita bisa lakukan install terkait modul SCAD-nya pada perangkat Jamovi kita. Nah, di sini bisa kita lakukan install yaitu dengan cara kita klik pada pojok kanan atas yaitu tanda tambah ini teman-teman yang ada tulisan modules. Kita pilih Jamovi Library.
Lalu kita pilih sketch yang sketch 1.2.0. Nah, lalu kita pilih install seperti yang di bawahnya ini teman-teman, ada tulisan install. Nah, namun karena saya sudah mendownloadnya, maka tampilannya akan berubah menjadi installed. Teman-teman, selama proses penginstalan modul ini, kita membutuhkan koneksi internet yang bagus, teman-teman. Jadi, pastikan selama penginstalan, koneksi jaringan yang Anda gunakan itu bagus dan tidak terkendala. Nah, selanjutnya, setelah modul sketch-nya tadi tertanam pada aplikasi Jamovie kita pilih tab analisis, lalu kita pilih exploration, lalu scatter plot, lalu kita masukkan variabel motivasi ke x-axis, hasil belajar ke y-axis. Kemudian pada pilihan regression linear kita checklist atau kita aktifkan pada bagian linear. Nah, ketika sudah aktif maka dapat kita lihat hasil pencarian datanya tampak pada grafik scatter plot berikut ya teman-teman. Nah, di mana sebaran datanya nampak menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin besar nilai X yang diikuti oleh nilai Y yang makin besar pula. Nah, hal ini bisa ditafsirkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y adalah linear. Oleh karena itu, asumsi linearitas telah terpenuhi dan model yang digunakan adalah persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, selanjutnya teman-teman, kita beralih lagi ke tab analisis, lalu kita pilih regression, kemudian kita pilih linear regression, kemudian kita masukkan variabel motivasi ke dalam covariate dan hasil belajar ke dependent variable. Kemudian pada bagian asumsi checks-nya kita checklist yaitu normality test, Kiki plot, residual plot, dan cook distance. Kemudian pada bagian model fit-nya kita klik yang F-test. Nah, untuk model coefficients-nya di sini bisa kita checklist yaitu ANOVA test dan confidence interval. Kemudian untuk bagian standard estimate-nya di sini bisa kita checklist juga bagian standard estimate, kemudian confidence interval. Nah, selanjutnya hasil uji asumsi normalitas nampak pada output berikut, teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk asumsi normalitasnya pada ini tabel berikut, dan Kiki plotnya adalah berikut. Oke. Karena pada tabel normalitas tes menunjukkan nilai P-nya lebih dari 0,05, yaitu bagian ini. Hal ini berarti bahwa residual berdistribusi normal. Hal ini juga didukung oleh diagram pencar yang sudah saya perlihatkan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa sebaran residualnya di sekitar garis diagonal. Ini, garis diagonal. Nah, oleh karenanya, asumsi normalitas kita sudah terpenuhi dan uji asumsi berikutnya adalah uji homoskedastisitas, yaitu varians dan residual harus homogen. Maknanya adalah meskipun nilai X dan Y berubah, maka konstanta residual tidak boleh berubah. Nah, bila uji ini tidak terpenuhi, maka model regresi tidak memiliki makna dan tidak bisa kita gunakan, dan harus menggunakan model regresi lain yang tidak membutuhkan asumsi homoskedastisitas. Nah, kemudian untuk gambar ini teman-teman, gambar residual plots-nya, di sini perangkat lunak Jamovie membuat scatter plot antara residual dengan variabel X dan Y. Grafik yang perlu dicermati adalah grafik weighted untuk estimate Y,
Dan residual yang homogen ditunjukkan melalui grafik yang sebaran individu yang acak seperti gambar di atas. Nah, keberadaan pencilan atau outliers penting untuk dicermati karena kehadirannya bisa merubah garis regresi secara drastis. Juga turut menentukan kehandalan garis bersama regresi. Nah, untuk melihat seberapa jauh outlier ini mengganggu garis regresi adalah menggunakan nilai min dari Cook's distance tadi, teman-teman, yang sudah kita checklist sebelumnya. Nah, di sini ada tabel Cook distance-nya. Nah, pada tabel Cook distance ini yang nilai min-nya itu kurang dari 1, mengindikasikan bahwa kehadiran outlier dapat diabaikan. Hal ini berarti ketika outlier tersebut tidak terlalu mengganggu garis regresi. Nah, pada tabel Cook distance ini, teman-teman, dapat kita lihat bahwa min-nya itu kurang dari 1, yang berarti keberadaan outlier tidak mengganggu garis regresi. Ada atau tidaknya outlier itu tidak berpengaruh pada kehandalan garis regresi. Nah, teman-teman, ada catatan penting, bila peneliti mendapati min outlier-nya lebih dari 1, dianjurkan tidak langsung membuang data karena sebuah data sangat berharga. Nah, bisa jadi outlier berbicara tentang suatu fenomena yang justru perlu digali peneliti. Mengapa suatu data pencilan ini berbeda dengan data yang lain? Bila harus membuang pencilan, peneliti harus melaporkan kedua garis regresi, yaitu regresi dengan pencilan dan regresi tanpa pencilan. Nah, untuk gambar yang selanjutnya pada tabel model fit measure yang ini, teman-teman, menunjukkan bahwa nilai R-nya yaitu 0,864, yang berarti ada hubungan yang kuat antara motivasi dengan hasil belajar. Nah, untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel X terhadap Y, maka kita bisa menggunakan rumus R² kali 100%, yaitu sama dengan 0,746 dikali 100% sama dengan 74,6%. Nah, sumbangan variabel motivasi terhadap hasil belajar adalah 74,6%, sedangkan 25,4% sisanya disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau di luar lingkup penelitian. Nah, nilai P pada kolom overall, persamaan garis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti bahwa persamaan garis regresi dapat diandalkan atau good fit untuk mengestimasi variabel hasil belajar berdasarkan variabel motivasi. Nah, selanjutnya untuk pada tabel ini, omnibus ANOVA-nya, nampak nilai sum of squares atau SS-nya, ini, teman-teman. Pada variabel motivasi, lebih besar dari nilai SS residual. Nah, lebih besar 668 dibanding 234. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa memang variabel hasil belajar banyak ditentukan oleh variabel motivasi, sedangkan residual menggambarkan variabel lain yang tidak dapat dijelaskan oleh peneliti tetapi ikut berkontribusi pada hasil belajar. Nah, karena memenuhi uji prasyarat linearitas, maka dapat diketahui bahwa koefisien A dan B untuk persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX, kita ubah menjadi Y sama dengan 29,09 ditambah 1,22X, koefisien A dan B dilihat dari kolom estimate-nya tadi, teman-teman. Nah, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari keseluruhan ini, yang pertama, persamaan garis regresi dapat diandalkan atau good fit untuk mengestimasi data. Dan yang kedua, terdapat hubungan yang kuat antara variabel motivasi dengan variabel hasil belajar yang digambarkan dalam bentuk persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan 29,09 ditambah 1,22X tambah epsilon. Nah, kemudian yang ketiga, sumbangan variabel motivasi terhadap hasil belajar adalah sebesar 74,6%, sedangkan 25,4% sisanya disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, selanjutnya motivasi merupakan prediktor yang dapat menjelaskan hasil belajar. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.